Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Dinopianti dari kelas IF 18D. Di sini saya akan menjelaskan tentang interfacing serial, paralel, dan USB port. Pembahasan tentang interfacing mungkin akan menimbulkan banyak kemungkinan. Interfacing adalah istilah yang digunakan untuk pengantaraan atau antarmuka. Antarmuka yang dimaksudkan dapat berupa antara perangkat keras hardware dalam komputer, atau dapat berupa proses pengirim data melalui saluran telekomunikasi yang digunakan oleh manusia seperti telepon atau komunikasi seluler lain. Atau dapat juga diartikan terhadap tampilan sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh manusia. Pembahasan pada bagian ini adalah pembahasan untuk antar muka perangkat hardware. Di dalam sebuah unit komputer terdapat berbagai terminal. Terminal tersebut dapat berupa terminal serial dan USB. Sebelum ditemukan USB, maka port yang paling banyak digunakan adalah serial dan paralel. Tetapi setelah penemuan USB, penggunaan port jenis ini semakin berkurang. Hal ini didukung oleh keuntungan yang ditawarkan melalui teknologi USB. A. Serial port. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam 1 detak atau satuan waktu hanya 1 bit data yang dikirim. Lalu data berikutnya sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Ada 2 jenis komunikasi data melalui port serial, yaitu sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersama dengan data. Asinkron. Pada asinkron, clock tidak dikirim bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi, pengirim dan penerima. Berikut ini adalah gambar untuk komunikasi sinkron dan asinkron. Untuk yang atas itu sinkron dan yang bawah itu asinkron. Keuntungan dan kelemahan serial interfacing. Keuntungannya yaitu tidak membutuhkan banyak jalur, jarak pengiriman jauh, banyak microcontroller menggunakan SCI atau Serial Communication Interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan adapun kelemahannya yaitu kecepatan pengiriman lebih lambat, serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel, sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonversi ke serial. Dari segi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Setiap karakter akan dikirim dengan diawali start bit dan diakhiri dengan stop bit, sehingga dalam pengiriman satu karakter dibutuhkan 10 bit data. Pengiriman dilakukan dari bit yang paling rendah atau low significant bit sampai ke bit yang paling tinggi atau most significant bit. Serial transfer. Ini adalah contohnya. Data dikirim melalui satu jalur oleh si pengirim. Di sini ada si pengirim dan si penerima. Pengiriman data secara asinkron. Pada komunikasi data serial dikirimkan dalam bentuk kode biner. Untuk nilai logika 1 adalah tegangan negatif 3 sampai dengan negatif 25 volt. Dan untuk logika
0 sebagai tegangan plus 3 sampai dengan plus 25 volt. Dengan demikian, tegangan dalam komunikasi serial memiliki ayunan tegangan maksimum 50 volt. Dengan besarnya range tegangan ini, maka dalam komunikasi secara seri memungkinkan untuk menggunakan kabel yang lebih panjang karena gangguan-gangguan mudah diatasi. Sementara untuk tegangan min 2 sampai dengan plus 3, nilai logikanya tidak terdefinisi. Pada transfer data secara serial dikenal 3 istilah berikut ini, yaitu simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah. Contohnya transfer data dari sensor. Half duplex, yaitu pada transfer data half duplex, transfer data bisa berlangsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan HT. Dan ada full duplex. Pada transfer data ini, transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan. Contohnya transfer data dengan menggunakan telepon. RS-232. RS-232 adalah standar komunikasi serial antar peripelar dalam komunikasi yang dikembangkan oleh Electronic Industries Association atau EIA. Penggunaan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti. Dalam implementasinya, piranti yang paling umum dipakai adalah Plug DB9 atau DB25. Untuk RS-232 dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port, komputer pribadi dipakai untuk modem. Berikut ini adalah tampilan dari RS-232, DB25, dan DB9. Ini adalah contohnya DB25. Dan ini contoh dari DB9. Berikut ini adalah konfigurasi pin out pada RS-232 pada DB9. 1. Carrier detect. 2. Receive data. 3. Transmit data. 4. Data terminal ready. 5. Signal ground. 6. Data set ready. 7. Request to send. 8. Clear to send. 9. Ring indikator. Jika port RS-232 DB9 digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer, maka konfigurasinya adalah sebagai berikut. Seperti ini. Ini ada DB9 RS-2321 sama DB9 RS-232. Jenis serial lain adalah RS-449, RS-422, dan RS-423 yang pada dasarnya berhubungan dengan RS-232. Baud rate. Baud rate adalah banyaknya bit yang dikirimkan melalui satu media dalam 1 detik. Baud rate dinyatakan dalam satuan bit per second. Istilah ini sering disalahartikan sebagai jumlah bit data yang terkirim melalui satu media. Padahal dalam perhitungan baud rate, bit start, variety bit, dan stop bit termasuk dalam hitungan. Misalkan baud rate bernilai 300 bps. Artinya setiap detik dikirimkan bit sebanyak 300 buah.
Berapa karakter yang terkirim jika datanya 8 bit dan tidak menggunakan parity bit. Dalam hal ini, dalam mengirim satu karakter maka dibutuhkan 8 bit. Dan untuk penanda start dan stop ada 2 bit. Sehingga untuk mengirim satu karakter dibutuhkan 10 bit. Dengan demikian, dapat dihitung bahwa dalam 1 detik jumlah karakter yang terkirim adalah 300/10 atau 30 karakter. Semakin tinggi nilai baud rate, maka transfer data akan semakin cepat. Parallel port. Interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan atau paralel dan tiba secara bersamaan. Pada interfacing ini 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Keuntungan yaitu pengiriman data lebih cepat, kelemahannya menggunakan banyak jalur, dan hanya efektif untuk jarak yang pendek. Model parallel port berdasarkan IEEE 1284 ada 5 mode, yaitu Compatibility Mode. Mode ini adalah mode alur maju, digunakan untuk transfer data dari PC ke peripheral. 8 bit data dikirim dalam detak. Penggunaan kata compatibility adalah karena setiap terminal paling sederhana harus dapat menangani mode ini. 2. Nibble mode. Mode ini adalah mode alur mundur, digunakan untuk mentransfer data dari peripheral ke PC. Data dikirim 4 bit secara bersamaan, sehingga untuk membantu karakter-karakter yang dikirim pada sisi penerima harus ditata ulang. Oleh karena itu, mode ini akan lebih lambat. 3. Bit mode merupakan modifikasi dari mode nibble. Pada mode ini, data telah dapat dikirim per bit dalam 1 detak. Contoh port yang menggunakan mode ini adalah PS2. Dalam komputer masa kini, PS2 digunakan untuk terminal, keyboard, dan mouse. 4. Enhanced Parallel Port atau EPP mode. EPP bekerja dalam 2 mode, baik alur maju maupun mundur. Mode ini dapat mentransfer 1 bit data dalam satu waktu pada setiap jalur. Keuntungan utama dari mode EPP dibandingkan dengan compatibility, nibble, dan bit adalah pada kecepatannya. Mode ini dapat menulis dan membaca melalui 1 bus ISA sudah. Mode ini juga dapat dengan sangat cepat mengubah arah data. Hal ini membuat mode ini adalah pilihan yang sangat baik untuk peripheral penyimpanan data. Mode EPP juga telah mencakup penggunaan mode sebelumnya jika dibutuhkan. 5. Extended Capabilities Port atau ECP mode. ECP adalah pengembangan lebih lanjut dari mode EPP. ECP mendukung 2 lajur. Perbedaannya adalah adanya buffering data dan adanya DMA yang mendukung pembacaan dan penulisan data secara langsung ke memori, sehingga tidak menjadi beban dalam sistem CPU. Juga sistem pengkompresan data sehingga akan menyebabkan data lebih efisien. Pengalamatan atau addressing. Pengalamatan standar parallel port atau SPP biasanya adalah pada range berikut ini. Di sini ada tabel standar
parallel port addresses. Biasanya satu komputer akan memiliki 3 LVT, yaitu LVT1, LVT2, dan LVT3. LVT1 dapat menempati alamat 378H, sedangkan LVT2 menempati alamat 378H atau 278H, dan LVT hanya bisa menempati 278H. Penempatan ini dapat dimodifikasi pada Windows. C. USB port. Penggunaan serial dan paralel port sangat terbatas dalam hal transfer data, sementara perkembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat. Universal Serial Bus atau USB adalah solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan port tipe lainnya. Berikut ini adalah perbandingan performa adalah USB dan beberapa jenis port. Interface USB 3.0, tipe dual simplex serial, number of device 127 per bus, distance 9, typical, speed 5G, typical use mass storage video. Keuntungan: mudah digunakan karena dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh OS, dapat digunakan untuk banyak jenis peripheral, dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup, sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu. Kecepatan yang berlipat dapat mencapai 5 Gbps untuk USB dengan 4 bus. Murah dan mengurangi pemakaian energi. Dan adapun kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer, hanya efektif untuk jarak yang pendek, dibutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh. Tidak dapat digunakan untuk komputer-komputer tua karena ketidaksteriaan port. Perkembangan Universal Serial Bus pada masa kini telah sampai pada versi 3.0, tetapi yang banyak digunakan dalam masyarakat adalah versi 2.0. Masing-masing versi ini sangat berbeda dalam hal kecepatan transfer. Konektor pada USB ada dua, yaitu konektor seri A dan B. Konektor seri A adalah seperti tampilan berikut ini. Ini adalah seri A. Dan konektor seri B adalah seperti gambar berikut ini, seperti ini. Sementara konfigurasi kabel pada USB adalah sebagai berikut, seperti ini. Ini tipikal USB kabel konektor. Pin 1, name, VCC, description, plus 5 VDC. Pin 2, DMIN, data min. Pin 3, name, D+, description-nya data plus. 4, name GND, description ground. Serial bus sangat berbeda dengan serial port. Perbedaan utamanya adalah pada banyaknya peripheral yang terhubung terhadapnya. Serial port hanya memungkinkan untuk terhubung dengan satu alat, sedangkan serial bus dapat terhubung dengan banyak alat pada waktu yang bersamaan melalui satu terminal. Perhatikan gambar berikut ini seperti ini. Gambar yang paling atas adalah gambar untuk serial port dan gambar paling bawah yang ini untuk gambar serial bus. Terima kasih, mungkin cukup sekian.
materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.